Gimana nih kabarnya? Kembali lagi di channel Mr. Dion. Hehehe. Oh no! Di video kali ini, Mimin mau nyeritain sekelompok gangster legend nih. Tentunya buat kalian yang ingin bernostalgiaan, cocok nih, apalagi buat pecinta gamersnya. So, jadi geng warrior ini, ceritanya mau ngedatengin acara pertemuan besar nih, di seluruh geng di kota New York. Yang dipimpin oleh geng yang sangat dihormati guys, yaitu geng Gramercy Rips, oleh seseorang yang bernama Cyrus. Tapi sialnya, mereka malah dipitnah nih, yang membuat mereka mendapatkan ancaman dari seluruh gangster dan pihak kepolisian nih. So, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di awal cerita, kita diperlihatkan sosok pemimpin dari geng The Warrior, yaitu Cleon. Cleon memberitahu nih ke anggotanya bahwa mereka akan menghadiri sebuah acara perdamaian dari seluruh geng di kota New York, yang dipimpin oleh Cyrus dari geng yang sangat dihormati di kota itu, yaitu geng The Rips, dengan persyaratan tidak boleh membawa senjata tajam alias tangan kosong gitu guys. Sedikit info, geng warrior ini beranggotakan 9 orang guys, yaitu Cleon sebagai pemimpin, dan anggota lainnya seperti Ajak, Swan, Rembrandt, Snow, Cochise, Permin, Cowboy, dan Fox sebagai anggotanya. Dan acara itu pun dihadiri banyak geng seperti The Electric Eliminator, The Booper, The Sapaghan, The High Hits, The Saracen, The Gladiator, dan masih banyak lagi tuh guys. Nah, malam itu pun Cleon dan anggotanya langsung pergi tuh ke sana untuk menghadiri acaranya. Di situ mereka menaiki sebuah kereta dari tempat asal mereka, yaitu Coney Island, ke Bronx. Singkat cerita, Cleon dan kawan-kawan sampai tuh di sana. Ternyata di sana sudah banyak berbagai gangster yang hadir tuh guys, untuk menyambut pidato dari Cyrus ini guys. Dan tak lama, muncullah Cyrus. Di situ pun, dia langsung memulai pidatonya tuh guys. Dia langsung menjelaskan nih, jadi misi dia mengumpulkan seluruh geng tersebut untuk melakukan perdamaian dan bersatu menjadi kelompok yang lebih besar guys. Dimana, jika mereka bersatu, maka jumlah mereka akan lebih banyak dari jumlah polisi guys. Dan tentunya akan memudahkan jalan bisnis mereka tuh guys. Dan tiba-tiba Cyrus ini tertembak guys. Dan akibatnya suasana di sana menjadi kacau, membuat seluruh geng berlarian menyelamatkan dirinya masing-masing tuh. Ternyata salah satu geng dari The Warrior yang bernama Fox tidak sengaja melihat si penembak itu guys. Ternyata itu adalah looters dari geng The Rogues. Beruntungnya secara bersamaan polisi sudah berdatangan tuh untuk nakepin mereka semua tuh. Alhasil Fox pun selamat. Dan di saat yang lain pada kabur, si Cleon ini malah ngecek keadaan si Cyrus nih. Di situ si Luther malah fitnah si Cleon tuh. Alhasil, Cleon malah dipukuli sampai meninggal sama gengnya si Cyrus ini. Di tempat lain, teman-teman Cleon yang berhasil kabur, ternyata mereka bersembunyi di sebuah pemakaman guys. Dan ketika situasi sudah aman, salah satu anggotanya memberitahu bahwa Cleon sudah meninggal dikeroyok guys. Di situ, dengan cepatnya, Swan memutuskan tuh untuk menjadi pemimpin baru. Tapi Ajak di situ tidak terima, yang karakternya ini emang emosian dan tengil ini guys. Dia tidak terima nih, bahwa dialah yang pantas memimpin sebagai pemimpin baru. Tapi teman-temannya malah memilih Swan, karena dia lebih tenang. Tapi tiba-tiba, terlihat sebuah kereta. Dan pertanda, mereka harus buru-buru tuh, ke tempat asal mereka, yaitu Coney Island.
sejauh 5.500 mil gitu guys. Tidak lupa juga, Rembrandt bertugas menandai setiap tempat yang mereka singgah itu. Di tempat lain, anak buahnya Cyrus yang meninggal tadi, sekarang dipimpin oleh seseorang yang bernama Masai. Masai langsung mengumpulkan seluruh anggotanya tuh, untuk nangkep-nangkepin The Warrior nih secara hidup-hidup. Dan menyiarkannya ke radio-radio agar semua gangster di kota tersebut bisa membantu dan menangkap mereka tuh. Nah, kita kembali lagi nih ke geng The Warrior. Ketika mereka hampir sampai di stasiun, gak sengaja mereka malah ketemu rombongan geng Istanbul yang emang sengaja nyariin mereka tuh. Akhirnya anggota Warrior pun memilih buat kabur aja tuh. Soalnya mereka gak ada waktu buat ngejar kereta terakhirnya. Alhasil mereka pun berhasil lolos juga tuh, sambil ngejek-ngejekin geng tersebut. Singkat cerita, di tengah perjalanan kereta mereka harus terhenti tuh, akibat ada sebuah kebakaran hebat di salah satu stasiun yang membuat mereka harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki tuh ke stasiun selanjutnya. Di tempat lain, terlihat geng Rogus yang memfitnah Cleon tadi. Ternyata salah satu anggotanya pun mengkhawatirkan jika nantinya Warrior akan membuka mulut atas perbuatannya tersebut. Sontak si Luther pun muak dan balik memarahi anggotanya tersebut guys. Nah, kita balik lagi nih ke geng Warrior. Ketika geng Warrior mau nyeberang ke stasiun selanjutnya, gak sengaja mereka bertemu geng yang bernama The Orphans, dimana geng ini adalah geng kecil yang hanya beranggotakan 30 orang gitu. Bahkan geng ini tidak ada di acara perdamaian seluruh gangster tadi guys. Bisa dibilang sih cupu gitu guys. Di situ pun Swan dan Pok mencoba untuk berunding tuh dan memberitahu maksud kedatangannya, bukan untuk berperang dan hanya untuk numpang lewat ke tempat asalnya, yaitu Coney Island. Dan tetap aja nih, geng Orphan ini tidak begitu mudah untuk mempercayai mereka tuh. Nah, pada akhirnya si Pok ini berpura-pura memuji geng Orphan ini, dan Pok mengatakan bahwa banyak pemimpin geng besar yang mengatakan bahwa geng Orphan ini adalah salah satu geng berbahaya dan hebat nih guys. Alhasil, pujian Pok ini bisa meluluhkan mereka nih guys. Seketika ada seorang wanita yang keluar nih, dan wanita ini bernama Mercy. Bisa dibilang sih gadunnya geng Orphan gitu. Seketika wanita ini menginginkan satu rompi dari anggota Warrior tuh. Di situ pun Swan menolaknya dan memutuskan untuk pergi. Ketika mereka berjalan, merasa ada yang mengikuti tuh guys. Dan benar saja, wanita tadi mengikuti mereka tuh, yang membuat Swan menjadi geram tuh. Karena ada kegaduhan, geng Orphan pun akhirnya terpancing tuh buat perang. Karena tidak ada waktu lagi untuk mengejar kereta selanjutnya, Swan pun langsung melemparkan bom molotov tuh. Dan pada akhirnya, mereka pun semua bisa lolos tuh bersama wanita tadi sampai ke dalam kereta tersebut. Secara mengejutkan, kereta mereka kembali terhenti tuh. Tiba-tiba ada polisi yang mengetahui keberadaan mereka tuh. Alhasil, mereka pun dikejar-kejar sampai terpisah menjadi dua kelompok tuh. Dan di sini juga, Pok harus tewas nih, akibat didorong seorang polisi ke sebuah rel. Di sisi lain, Permin, Chocis, dan Rembrandt berhasil menaiki keretanya lagi tuh. Sedangkan Swan, Ajak, Snow, Cowboy berhasil lolos ke arah luar tuh. Namun sialnya, mereka malah bertemu geng Bisbol yang membuat mereka harus dikejar-kejar lagi tuh.
Karena bosen nih dikejar terus, mereka pun akhirnya melawan. Hebatnya, mereka pun berhasil menang dan menumbangkan mereka semua tuh. Dan akhirnya, mereka pun melanjutin perjalanan lagi tuh. Namun di tengah perjalanan, terlihat seorang wanita sedang duduk di sebuah taman tuh. Ajak pun tergoda dengan wanita tersebut. Namun, Swan mengatakan bahwa mereka harus cepat-cepat menemui kelompok lainnya tuh, yang menunggu di Union Square. Seketika, Cowboy merasa curiga kepada Ajak, karena dia sudah berhutang budi ditolong oleh Ajak tuh tadi. Akhirnya, dia memutuskan buat kembali lagi, nemuin si Ajak. Dan benar saja, terlihat Ajak sudah terborgol. Ternyata wanita tersebut adalah seorang polisi yang sedang menyamar tuh guys. Singkat cerita, Swan yang tadi ditinggal sendirian, akhirnya dia sampai duluan tuh. Justru dia bertemu lagi dengan Mercy. Swan pun menanyakan keadaan Fox yang dari tadi bersama si Mercy ini. Mercy pun memberitahu kalau Fox sudah tewas, tertabrak kereta api saat dikejar. Apesnya, polisi melihat lagi keberadaan mereka tuh. Mereka pun kembali dikejar, tapi berhasil lolos lagi tuh. Nah, di tempat lain, sisanya Chocis, Rembrandt, dan Permin justru tak sengaja harus bertemu dengan geng Ligis yang beranggotakan wanita semua nih guys. Mereka pun mencoba untuk merayu nih. Karena sifat Chocis dan Permin sama seperti Ajax yang sedikit playboy, akhirnya mereka pun tergoda tuh. Singkat cerita, mereka pun diajak dansa tuh. Nah, ketika geng warrior sudah lengah, Permin melihat gerak-gerik geng Ligis ini guys, yang mencurigakan. Dan benar saja, mereka langsung ditembaki guys. Dan mereka pun berhasil lolos juga tuh. Singkat cerita, kita kembali lagi nih ke Swan dan Mercy yang sudah sampai duluan. Ternyata mereka sudah dibuntuti oleh geng bernama The Punks. Swan pun mulai menyadarinya tuh. Namun secara bersamaan, anggota yang lain sudah pada berdatangan nih dan kumpul semua. Itu pun Swan memberi isyarat ke teman-temannya untuk masuk ke toilet. Dan benar saja, adegan adu jotos pun terjadi. Dan pada akhirnya, mereka semua berhasil menang lagi tuh. Nah, akhirnya mereka langsung melanjutkan perjalanan nih ke stasiun terakhir, yaitu Coney Island, di tempat asal mereka tuh. Namun lucunya, di dalam kereta tersebut ada dua pasangan yang sedang asik berpacaran gitu guys. Namun mereka malah malu tuh ketika ditatap oleh Swan. Dan di situ pun Swan melihat bunga yang terjatuh dari pasangan tadi tuh. Singkat cerita, mereka pun sampai di tujuan tuh. Dan terlihat juga Swan memberikan bunga yang tadi dia temukan ke Mercy. Namun, lagi-lagi baru aja mereka sampai, di situ pun sudah ada si biang kerok yang sudah memfitnah The Warrior ini. Di situ pun Swan dan kawan-kawan langsung mengambil senjata seadanya tuh di situ dan memancing si Luther ini ke tepi pantai gitu guys. Di situ pun Luther mengajak duel Swan. Namun curangnya si Luther ini memakai pistol tuh. Tapi dengan sigapnya Swan melemparkan pisaunya tepat ke tangannya si Luther ini. Oh iya guys, sebelumnya duel Swan dan Luther ini ternyata sudah ada yang melaporkan ke Masai. Entah itu dari geng mana, tapi orang itu memberitahu bahwa sebenarnya yang menembak Cyrus itu adalah si Luther ini guys, dan sudah terbongkar. Nah, di situ pun secara bersamaan Masai dan anggotanya ini
langsung berdatangan tuh di situ dan mengucapkan permohonan maaf kepada The Warrior dan mengucapkan lagi bahwa Warrior adalah geng terbaik. Di situ pun terlihat Luther langsung diarak tuh dan film pun tamat. Di akhir film, Swan pun terlihat berbahagia tuh karena sudah jadian dengan Mercy ini. Oke, sekian, terima kasih. Gua Dion, pamit undur diri. Wassalamualaikum.